Dunia ini sebenarnya dikendalikan siapa? Banyak orang pikir negara. Tapi kalau itu benar, kenapa uang nggak sepenuhnya dikontrol negara? Ada satu hal yang kalau kamu ngerti, cara kamu lihat dunia bakal berubah total. Dan anehnya, ini jarang banget dibahas. Banyak orang pikir dunia ini dikendalikan negara. Ada yang bilang presiden. Ada juga yang percaya orang-orang paling kaya. Dan kedengarannya masuk akal. Tapi coba kita pikir pelan-pelan. Kalau negara benar-benar punya kendali penuh, kenapa mereka masih bisa krisis? Kenapa masih ada inflasi, utang, dan ketergantungan? Kalau presiden yang paling berkuasa, kenapa kebijakan bisa berubah tapi masalahnya tetap ada? Dan kalau orang kaya yang pegang semua, kenapa mereka juga tetap main di aturan yang sama? Di titik ini, mulai terasa aneh. Seolah-olah yang kita lihat di permukaan bukan sumber kendali sebenarnya. Karena mungkin yang mengatur dunia bukan orangnya, tapi sistemnya. Pertanyaannya jadi makin dalam ya. Kalau sistemnya yang mengatur, lalu siapa yang membuat sistem itu? Jawabannya bukan satu pihak. Sistem itu dibentuk pelan-pelan. Dari sejarah, dari keputusan negara-negara besar, dari krisis, perang, dan kebutuhan stabilitas. Dulu, setelah krisis besar dan perang dunia, negara-negara butuh sistem yang bikin ekonomi lebih teratur. Akhirnya, dibuatlah aturan bersama, standar uang, lembaga keuangan, sistem transaksi global. Di situ, negara kuat punya pengaruh lebih besar, karena mereka punya sumber daya dan posisi tawar. Lalu seiring waktu, bank, korporasi, lembaga internasional ikut masuk dan memperkuat sistem itu. Dan yang menarik, sistem ini tidak dibuat sekali jadi, tapi terus berkembang, diubah, disesuaikan, sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Jadi, ini bukan cerita tentang siapa dalangnya, tapi lebih ke siapa saja yang ikut membentuk dan mempertahankan sistem ini. Dan di titik ini, kita mulai sadar satu hal. Sistem ini bukan milik satu orang, tapi juga tidak netral. Karena selalu ada kepentingan di balik setiap aturan yang dibuat. Jadi, kalau sistem ini bukan dibuat satu orang, lalu siapa yang benar-benar membentuknya? Jawabannya nggak instan. Sistem ini terbentuk dari banyak keputusan besar yang terjadi berulang kali dalam sejarah. Setiap krisis, setiap perang, setiap kekacauan ekonomi selalu melahirkan satu hal yang sama. Kita butuh sistem yang lebih stabil. Dan dari situ lahir aturan-aturan baru, lembaga baru, kesepakatan antar negara, standar yang akhirnya dipakai bersama. Awalnya mungkin untuk membantu, biar perdagangan lancar, biar ekonomi gak gampang runtuh, biar dunia bisa terkendali. Tapi seiring waktu, yang punya kekuatan lebih besar, punya suara lebih besar juga. Negara kuat, lembaga besar, pemain dengan akses dan modal. Mereka ikut membentuk arah sistem ini. Pelan-pelan, aturan yang awalnya netral mulai condong ke kepentingan tertentu. Dan tanpa sadar, kita semua tumbuh di dalam sistem itu. Kita sekolah di dalamnya, kita kerja di dalamnya, kita cari uang di dalamnya. Sampai akhirnya, kita jarang mempertanyakan kenapa sistemnya seperti ini. Karena semuanya terasa normal. Padahal, kalau dilihat lebih dalam, sistem ini bukan sesuatu yang alami, tapi hasil dari banyak keputusan yang diambil oleh orang-orang dengan pengaruh. Dan di titik ini, pertanyaannya berubah lagi. Bukan cuma siapa yang membuat sistem ini, tapi siapa yang paling diuntungkan dari cara sistem ini berjalan sekarang, yang bergerak lintas batas, yang tidak terikat satu wilayah. Dan di titik ini, kita mulai masuk ke layer berikutnya, tentang bagaimana perusahaan bisa punya kekuatan yang kadang melebihi negara itu sendiri. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya pengaruh ini bukan hal baru. Dulu, ada keluarga seperti John D. Rockefeller yang membangun dominasi di industri minyak. Ada juga keluarga Rothschild Family yang punya peran besar dalam sistem perbankan awal di Eropa. Di masanya,
mereka punya pengaruh besar terhadap ekonomi, bahkan lintas negara. Dan pola itu ternyata tidak hilang. Hari ini, bentuknya berubah. Bukan lagi keluarga saja, tapi korporasi global. Dipimpin oleh nama-nama seperti Larry Fink, Elon Musk, atau Jeff Bezos. Bedanya, kalau dulu kekuatan ada di industri fisik, sekarang ditambah dengan data, teknologi, dan jaringan global. Jadi ini bukan cerita tentang orang lama versus orang baru, tapi tentang pola yang sama. Kekuatan ekonomi besar selalu punya pengaruh besar terhadap arah sistem. Dan di titik ini, kita mulai sadar. Kekuasaan itu tidak hilang. Dia hanya berpindah bentuk. Dan kalau kita tarik semua ini ke level paling dasar, kita akan ketemu satu hal yang jadi fondasi dari semuanya. Uang. Karena pada akhirnya, kekuasaan butuh biaya, pengaruh butuh modal, dan sistem berjalan lewat uang. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar mengatur uang? Kebanyakan orang akan jawab, negara. Karena negara yang mencetak uang, negara yang mengeluarkan kebijakan. Tapi kenyataannya, gak sesederhana itu. Di balik sistem uang, ada yang disebut bank sentral. Mereka yang menentukan berapa banyak uang beredar. Mereka yang mengatur kapan uang diperbanyak atau dikurangi. Dan yang jarang disadari, uang yang beredar hari ini tidak selalu berasal dari nilai nyata, tapi dari sistem, dari kebijakan, dari keputusan. Dan setiap kali jumlah uang bertambah, nilai uang yang kita pegang perlahan berubah. Harga naik, daya beli turun, dan kita menyebutnya inflasi. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang mulai terlihat, bahwa kontrol terhadap uang bukan sekadar soal mencetak, tapi soal siapa yang mengatur alirannya. Dan di titik ini, kita mulai masuk lebih dalam lagi ke bagaimana uang itu tidak hanya beredar, tapi juga diciptakan. Secara teori, mereka dibuat untuk independen. Biar keputusan soal uang tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Biar nggak setiap ada masalah, langsung cetak uang sembarangan. Tapi realitanya, independen bukan berarti benar-benar bebas. Karena mereka tetap berada di dalam sistem yang sama. Pimpinan mereka dipilih lewat proses tertentu, seringkali melibatkan pemerintah. Di sisi lain, setiap keputusan mereka langsung berdampak ke pasar, ke bank, ke investor besar, ke institusi keuangan global. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan dikendalikan secara langsung, tapi saling mempengaruhi. Pemerintah butuh pertumbuhan, pasar butuh stabilitas, bank sentral harus menjaga keseimbangan, dan semua itu terhubung. Dan setelah semua ini, kita sampai di satu titik. Bukan lagi soal teori, bukan lagi soal sistem, tapi soal pertanyaan yang mungkin sekarang ada di kepala kamu. Menurutmu, siapa orang-orang itu yang punya pengaruh besar di balik sistem ini? Dan kenapa uang harus dikontrol? Apa yang sebenarnya dijaga? Stabilitas atau kepentingan? Dan yang paling penting, siapa yang paling diuntungkan dari cara sistem ini berjalan? Karena mungkin jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Dan mungkin juga kita semua ada di dalam permainan itu.